Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 972. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sosoknya. Kalau tidak, saya khawatir mungkin Kincen akan meledak. Namun meskipun begitu, Kincen terluka parah, dia berlumuran darah dan tidak mampu lagi menahan pukulan kedua. Kincen kemudian batuk darah dan semua organ dalam di tubuhnya telah hancur. Jika bukan karena penindasan banyak harta dalam 5 rahasianya, saya khawatir mungkin itu akan langsung hancur. Namun pada akhirnya dia tetap melawan, kekuatan asalnya terus berjalan dan tubuhnya kemudian stabil dan tidak pernah meledak. Namun kondisinya saat ini sangat buruk. Dia tidak dapat lagi menahan serangan apapun. Jika tidak, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Di surga, semua orang melihat pemandangan ini. Mereka semua tercengang, dagu mereka hampir jatuh dan mereka gemetar tanpa alasan. Tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Jenius muda itu benar-benar memblokirnya. Di surga semua orang menjadi gila. Seorang guru suci benar-benar menahan serangan kuat dari ahli yang mulia yang juga telah mendesak harta tingkat yang mulia. Pemandangan seperti ini begitu mengejutkan hingga pikiran orang-orang itu terhenti sejenak. Saya tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana cara berekspresi. Apakah itu masih manusia? Kemudian banyak orang memusatkan perhatian mereka kepada tungku pil biru di depan Kincen. Tungku pil ini yang kelihatannya tidak besar, mengambang di alam semesta yang sepi, terlihat sangatlah biasa, tetapi menghantui cahaya biru. Dan di bawah hantaman tombak ajaib sebelumnya itu tidak terluka, bahkan tidak ada goresan sedikit pun. Artinya harta tingkat yang mulia. Kecuali harta tingkat yang mulia, semua orang tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun. Senjata tingkat guru suci biasa di bawah serangan yang begitu mengerikan pasti sudah lama sekali meledak. Banyak orang menghirup udara dingin. Jenius muda ini juga memiliki harta tingkat yang mulia di tubuhnya, dan itu masih terlihat seperti tungku pil. Dia adalah seorang guru suci. Dari mana dia mendapatkan harta berharga seperti itu? Ya, dewa ini sudah lupa. Kamu mendapat warisan yang mulia racun surgawi, dan tentu saja kamu juga mendapatkan harta berharganya. Ini seharusnya adalah tungku pil 10.000 Dao King Jin dari yang mulia racun surgawi, yang dikenal sebagai peleburan langit dan bumi. Cukup terkenal, tetapi benda ini milik dewa sekarang. Kata yang mulia iblis itu. Dia menatap Kincen dengan mata berdarah. Awalnya dia marah, tetapi kemudian mencibir. Harta karun tingkat yang mulia, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa memindahkannya sama sekali. Saya ingin melihat berapa kali kamu bisa menolaknya. Kata yang mulia iblis itu. Tombak ajaib berdarah di tangannya kembali bersinar, dan darahnya bersinar lagi, seolah-olah darah menetes lagi. Itu membuat orang merasa tertekan dan jiwa akan ditembus. Banyak kekuatan di surga bergetar dan mendesah. Orang ini masih akan mati meskipun dia telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah memimpin yang mulia iblis itu ke laut spiritual, memasang formasi tingkat atas, mengadu lawan, menampilkan senjata tingkat yang mulia, dan menolak pembunuhan. Namun ini hanyalah perjuangan sebelum mati, dan itu hanya bisa membuatnya hidup untuk sementara. Dalam analisa terakhir, dia masih akan mati. Jika kamu ingin membunuhku, ayo datanglah, kata Kincen, matanya tajam dan dia sangat marah. Pada saat ini dia tahu bahwa dia tidak dapat menyimpannya lagi. Saat ini dia tidak bisa lagi menahan pukulan sebelumnya. Agar tidak mengekspos dirinya sebelumnya, Kincen bahkan tidak menggunakan istana Ji Xiaodao. Dan pohon iblis dari 10.000 alam bahkan disembunyikan. Karena dia tahu bahwa begitu dia terungkap, dia akan menghadapi kejaran seluruh surga. Tetapi sekarang, menghadapinya, Kincen berpikir untuk tidak lagi menyembunyikan semuanya. Boom! Di antara cakram Gyo Qiankun, pohon iblis dari 10.000 alam mulai mekar dengan cahaya ajaib yang tak terbatas. Di saat yang sama, pedang karat misterius juga ditampilkan. Dan kemudian, istana Ji Xiaodao yang disertai dengan api-api langit yang melonjak hingga ekstrim.
itu mulai ditunjukkan semuanya. Meskipun Qin tidak tahu apakah harta-harta karun ini dapat membuatnya tetap hidup. Namun Qin tahu bahwa jika itu tetap tidak dikeluarkan, maka mungkin Qin akan mati. Yu Qiansu, setelah beberapa saat aku akan memblokir Yang Mulia Iblis ini. Dan setelah itu akan ada momen untuk Anda melarikan diri. Anda kemudian bawa cakram Gyo Qiankun ini ke dalam kehampaan dan segeralah lari. Kata Qin, dia berkata kepada Yu Qiansu yang berada di dalam cakram Gyo Qiankun. Tidak, Chen Shao, aku tidak akan pergi. Kata Yu Qiansu, dia berkata dengan ketakutan. Dan boom, tubuhnya terkejut dan dia akan segera keluar dari cakram Gyo Qiankun. Tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali. Qin telah menyegel cakram Gyo Qiankun. Wajah Yu Qiansu tiba-tiba berubah. Chen Shao, apa yang kamu lakukan? Qiansui, aku minta maaf. Selama bertahun-tahun mengikuti saya, Anda telah menderita. Saya harap selanjutnya Anda bisa hidup dengan baik. Maaf, aku mengecewakanmu. Kata Qin, suaranya tenang tetapi dengan rasa bertekad. Tidak, Chen, keluarkan aku. Aku akan bertarung denganmu. Chen, jangan tinggalkan aku. Kata Yu Qiansu seraya menangis. Dia mendesak air 9 kutub untuk mengalir keluar dari cakram Gyo Qiankun. Tetapi di bawah blokade Qin, dia tidak bisa keluar sama sekali dan hanya bisa menangis dengan kesakitan. Nah, pergilah ke neraka. Kata Yang Mulia Iblis itu. Dia meraung dan mencibir. Dia bergerak lagi dan menyapu ke arah Qin. Melihat itu, mata Qin dingin dan tajam dan pohon iblis dari 10.000 alam segera melonjak dan kekuatan di tubuhnya didorong secara ekstrim dan dia akan bertarung sampai mati. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan mati, tetapi dia harus mencari peluang untuk Yu Qiansu dan yang lainnya pergi. Namun saat Qin meningkatkan semua kekuatan di tubuhnya, Kaisar Dewa 9 Bintang juga didesak secara ekstrim. Dan ketika dia akan membakar hidupnya, tiba-tiba sebuah kepanikan terjadi. Di laut virtual, gelombang aneh muncul, memecah ketenangan kuno, seperti riak yang menyebar. Tiba-tiba itu menyebar lebih dari 1 juta li, menyapu semua orang di tepi laut virtual ini. Bagaimana situasinya? Sepertinya jiwaku akan meledak. Apa-apaan ini? Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam kehampaan. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Di kejauhan mereka sedang menunggu dan menonton. Mereka menggunakan keterampilan sihir dan menangkap gambar. Kemudian mereka menyiarkannya kepada para master dari berbagai ras di surga. Namun saat ini mereka merasa ngeri dan menggigil tanpa bisa dijelaskan. Seolah-olah mereka tiba-tiba datang ke neraka, seolah-olah kengerian yang tak bisa dijelaskan akan segera muncul. Di saat yang sama, Yang Mulia Iblis dan Qin juga merasa ngeri. Mereka berdua adalah yang paling dekat dengan lautan virtual. Dan segera merasa jiwa mereka akan runtuh, itu terlalu menakutkan. Saat ini di lautan kehampaan yang gelap, sebuah totem yang perkasa samar-samar muncul. Totem ini bersinar dengan cahaya ilahi. Dan di dalam totem, sesosok tubuh muncul secara diam-diam. Itu aneh yang tidak dapat dijelaskan. Orang ini benar-benar berkabut. Tidak dapat membedakan bentuk tubuhnya. Bahkan tidak dapat dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Itu luar biasa aneh, menakutkan, dengan energi yang menakjubkan. Akhirnya sosok samar itu keluar. Ini adalah sosok berkabut dengan punggung menghadap kerumunan. Berdiri di atas totem yang luas, menjalankan sihir totem sendirian. Muncul dari laut virtual yang gelap dan tidak dapat terdeteksi. Dan datang ke laut virtual. Ia tidak berbalik, seolah-olah tidak memiliki kesadaran khusus. Dan sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sini. Dia hanya mengembunkan semua jenis energi bebas di alam semesta. Di sekujur tubuhnya, materi hitam melonjak dan di bawah peredupan totem, ia menelan materi hitam ini dan terus-menerus masuk dan keluar dari tubuhnya. Adegan itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu siapa orang ini dan bagaimana tampilannya. Latihan semacam ini, mengapa aku merasa itu sangat mirip dengan seni Kaisar Dewa 9 Bintang? Kata Qin. Di tepi laut virtual, Qin gemetar hebat. Karena dia merasa dia dan sosok ini sepertinya memiliki resonansi. Totem sangat aneh dengan kekuatan tak terduga. Itu di atas hukum. Membuat Qin melihat dan berpikir ada jalan menderu-deru di tengahnya.
Apa yang membuat Qin-Chen merasa lebih menakutkan adalah Qin-Chen merasakan aura pada sosok ini yang sebenarnya beresonansi dengan seni Kaisar Dewa 9 Bintang miliknya. Seolah-olah itu berasal dari sumber yang sama. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Qin-Chen membelalak. Dikabarkan bahwa ini adalah tanah terlarang di surga, di laut virtual yang bahkan ahli yang mulia pun tidak bisa memecahkannya. Namun sekarang sesosok tubuh melonjak keluar, memperbaiki rantai dengan teknik totem tertentu. Ini sangat menakutkan dan sulit dipercaya. Latihan macam apa ini? Siapa orang ini dan bagaimana dia bisa berada di dalam lautan virtual? Di kejauhan, banyak master dari semua ras yang mengamati di sini. Dan sepertinya mereka memiliki kulit kepala mati rasa dan seluruh tubuh mereka merinding dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Semuanya ketakutan. Orang-orang ini terkejut, hati dan tubuh mereka gemetar. Itu terlalu mengejutkan. Mereka berjuang, mencoba melarikan diri, meninggalkan zona berbahaya ini. Tetapi ternyata mereka tidak dapat melarikan diri. Seolah-olah mereka dipenjara di dalam kehampaan ini dan ditekan secara tidak dapat dijelaskan. Dan kemudian semua orang muntah darah, seluruh tubuh gemetar tak terkendali, beresonansi dan gemetar dalam ritme totem sosok yang samar itu. Totemnya padat, sepertinya telah menyebabkan gemuruh jalan surga, dan bahkan jalan surga pun terpengaruh dan diubah olehnya. Ini mengerikan. Bagaimana bisa ada orang yang hidup di laut virtual? Ini adalah jedi kehidupan, area terlarang teratas di surga. Bagaimana bisa ada sosok? Siapa ini? Melalui layar yang tersebar di seluruh penjuru surga, banyak orang di surga terkejut, tidak dapat mempercayainya. Laut virtual selalu menjadi kawasan terbatas kehidupan karena beberapa kekuatan ras manusia terkemuka telah menjelajahi, namun harus kehilangan banyak ahli. Tidak ada yang berani memasukinya lagi. Semua orang percaya bahwa itu adalah area kehidupan yang terbatas, dan bagian dalamnya sudah mati. Tidak ada apa-apa. Namun sekarang sebenarnya ada sosok yang muncul, dan itu memuntahkan materi hitam di lautan virtual. Pemandangan ini begitu menakjubkan sehingga seluruh surga akan meledak. Banyak kekuatan besar yang tercengang dan bergumam kepada diri mereka sendiri. Terutama beberapa kekuatan yang mengetahui lautan virtual yang mengerikan bahkan lebih terkejut dan tidak bisa menahan gemetar. Mereka merasa dunia sepertinya telah mengalami perubahan besar. Siapa ini? Apakah itu ahli yang mulia? Tidak, ahli yang mulia sepertinya tidak memiliki aura yang begitu mengerikan. Dan mengapa auranya sangat mirip dengan seni Kaisar Dewa 9 Bintang? Kata Qin-Chen, dia berdenyut, bersemangat, dan gemetar. Apa yang dia praktikan adalah Kaisar Dewa 9 Bintang yang dia peroleh di tanah terlarang di benua Tianwu. Teknik semacam ini juga bersinar di surga, tetapi di surga sebagian besar orang menggunakan hukum. Namun sekarang, Qin-Chen benar-benar melihat seorang di lautan virtual memperbaiki rantai dengan itu, dan juga membentuk pola perang totem yang mengerikan. Bagaimana hal ini dilakukan? Hal yang sama adalah seni Kaisar Dewa 9 Bintang, tetapi Qin-Chen merasa bahwa keterampilan lawan jauh lebih dalam daripada tubuhnya sendiri. Orang ini nampaknya telah mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam dirinya, dan telah menguasai esensi yang paling mendalam dan misterius. Qin-Chen juga kaget. Siapa ini? Mengapa dia mengolah seni Kaisar Dewa 9 Bintang? Dan dari mana asal mula teknik yang aku peroleh? Apakah orang ini juga pergi ke benua Tianwu saat itu? Tetapi lalu kenapa dia bisa muncul di lautan virtual ini? Sayangnya orang ini berada di laut virtual terlalu jauh dan terlalu kabur. Sosoknya ditutupi oleh udara kacau yang tak terhitung jumlahnya, dan materi hitamnya mengambang dan tenggelam. Hanya makhluk humanoid yang terlihat dengan punggung menghadap mereka. Dia bahkan tidak tahu apakah lawannya ini adalah ras manusia atau bukan. Pada awalnya, Qin-Chen juga merasa sangat tidak nyaman. Tidak hanya ketujuh lubang yang berdarah, tetapi tubuhnya juga retak, dan dia hampir roboh. Dia ngeri dengan kekuatan sosok itu. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Itu jauh lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Kemudian di saat Qin-Chen menjalankan seni Kaisar Dewa 9 Bintang dan mempertahankan ritme itu, Qin-Chen kemudian menemukan bahwa tekanannya langsung berkurang. Meskipun tubuhnya masih tidak nyaman, namun dia mampu menopangnya dan mampu bertindak. Apalagi saat ini, pemandangan totem itu muncul di benaknya.
melayang dan tenggelam terpatri di benaknya. Meskipun itu masihlah samar-samar, namun itu benar-benar muncul. Mungkinkah ketika seni Kaisar Dewa 9 Bintang dikultivasikan sampai akhir, akankah totem Kaisar Dewa seperti itu akan muncul? Kata Qinchen. Dia terkejut. Dan cuing, Qinchen merasakan jalannya menderu-deru dan jiwanya mengembun. Dan tubuh yang telah rusak dan terbelah sebelumnya diperbaiki sedikit di bawah ritme ini yang sungguh menakjubkan. Perlu dicatat bahwa ini adalah luka yang diletakkan oleh Yang Mulia Iblis. Tidak mudah untuk menyembuhkannya. Itu harus dilakukan setelah jangka waktu yang lama, hingga daya di dalamnya habis. Lalu diperbaiki sedikit demi sedikit. Bahkan itu mungkin membutuhkan berbagai benda suci untuk mengisi kembali tubuhnya dan untuk perlahan-lahan menyembuhkannya. Namun kini tubuh fisik Qinchen perlahan pulih di bawah napas seperti ini. Meskipun kecepatannya tidak cepat, namun tetap membuat Qinchen ngeri. Selain itu, Qinchen juga melihat bahwa Yang Mulia Iblis dari ras iblis itu melonjak di bawah napas totem sosok yang samar itu. Sepertinya Yang Mulia Iblis itu juga sedang ditekan dan dia terkejut. Faktanya saat ini, hati Yang Mulia Iblis itu bergetar. Setelah sosok kabur ini muncul, dia membuka pupil matanya. Dia hanya melihat bahwa dalam materi hitam tak berujung yang mengambang dan tenggelam, jubah rusak terungkap, yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Itu terlalu tua. Aura dekaden itu membuatnya merasa ngeri, tetapi aura yang keluar sangat aneh. Ini tidak benar. Kata Yang Mulia Iblis itu, dia selalu merasa sosok di laut spiritual itu agak aneh. Jika di lain waktu, dia mungkin akan memasuki laut spiritual untuk mencari tahu, dan bahkan mencari tahu wajah sebenarnya dari lawan. Tetapi pada saat ini, dia telah lama terekspos, dan ras manusia teratas di ranah Yang Mulia. Pasukannya mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Dan ini adalah perintah dari Tuan Leluhur Iblis untuk membunuh anak muda ini. Dan dia tidak berani untuk tidak patuh. Mati! Yang Mulia Iblis itu meledak dan menembakkan tombak ajaib berdarah itu ke arah Qinchen lagi. Tombak ajaib itu meledak. Tombak ajaib berdarah itu menembakkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu seperti meteor berdarah, meledak dan meluncur ke arah Qinchen. Dia ingin membunuh Qinchen secepatnya dan menyelesaikan tugasnya, lalu kemudian pergi dari sini. Tidak, di kota Dongguang, Xiao Hojun dan yang lainnya menatap dengan tajam, dan mereka tidak ingin melihat pemandangan ini. Laut spiritual memiliki penampilan yang tidak normal, tetapi Yang Mulia Iblis itu masih ingin membunuh Chen Shao. Seberapa besar kebencian yang dimiliki oleh pihak lain. Selain itu, saat ini semua orang juga memperhatikan bahwa banyak orang di sekitarnya tercengang oleh sosok samar itu. Tetapi Yang Mulia Iblis itu mampu bergerak dan tidak terpengaruh oleh hal-hal ini. Hal ini segera menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Mereka berpikir bahwa sosok samar ini dikejutkan oleh pertarungan Qinchen dan Yang Mulia Iblis sehingga dia terbangun. Maka jika demikian, mereka kemudian berpikir bahwa Qinchen masihlah tidak akan bisa selamat. Namun pada saat ini, Molly yang melihat pemandangan ini, matanya menyipit. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu dia berkata, "Mungkinkah sosok samar ini muncul karena iblis Qinchen?" Kata Molly dan Qinchen telah berurusan terlalu banyak, mengetahui bahwa orang itu adalah seekor kecoa. Dia tidak akan bisa mati. Selama dia menghadapi bahaya, dia pasti akan mengalami kecelakaan dan melarikan diri. Tidak, Molly. Iblis Qinchen itu adalah putra keberuntungan di benua Tianwu. Tetapi mungkin iblis Qinchen itu tidak akan seberuntung itu ketika berada di surga, kan? Mendengar itu, Molly menggelengkan kepalanya lalu berkata, itu sepertinya tidak. Iblis Qinchen itu masihlah beruntung jika tidak. Lautan spiritual yang dikenal sebagai tanah terlarang di surga. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ahli yang mulia pun akan mati di dalamnya. Namun, mengapa Qinchen muncul di dalamnya tetapi tidak terjadi apa-apa? Pasti ada masalah. Kata Molly, dia sangat yakin dan sangat yakin di dalam hatinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.